Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Pandit Amerika prediksi Timnas lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tak mau ungkit kemenangan telak, ex-pelatih Bahrain risau jelang jumpa Timnas. Nova Arianto tegaskan timnya siap lawan tim manapun di semifinal. Usai dikaitkan dengan Marcelino, Oxford United minat pinjam Nathan Chuaon. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berada di grup C pada drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan bersaing dengan 5 negara lain seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hasil ini pun disorot oleh salah satu pandit asing asal Amerika Serikat, Ben Griffiths, yang menyebut bahwa Timnas Indonesia diprediksi bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, Timnas Indonesia berada di grup yang cukup berat dan bakal sulit bagi skuad Garuda jika ingin finish di urutan 2 besar. Dia mengatakan Jepang dan Australia yang sudah langganan ke Piala Dunia akan mengambil alih 2 peringkat teratas di papan klasemen nanti. Sedangkan Arab Saudi yang kekuatannya cukup bisa mengimbangi 2 negara tersebut diprediksi bakal finish di peringkat ketiga atau keempat. Dengan demikian, untuk bisa maju ke babak keempat, Timnas Indonesia harus bersaing dengan Bahrain dan Cina untuk berada di posisi 4 besar. Pemain Timnas Indonesia U16 Matt Baker mengaku sedikit kecewa walau Garuda Asia menang 6-1 atas Laos dalam matchday ketiga Grup A ASEAN Cup U16 2024. Pemain Melbourne City itu tampil sebagai bek tengah sebelah kiri dalam formasi 3 bek Nova Arianto. Sayangnya, Baker harus memulai laga dengan pelanggaran yang ia lakukan terhadap pemain Laos hingga Timnas Indonesia U16 kebobolan lebih dulu via tendangan penalti. Untungnya, Timnas Indonesia U16 merespons dengan baik ketertinggalan mereka. Garuda Asia justru mencetak gol balasan 4 kali berturut-turut sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua pun, Timnas Indonesia U16 mencetak 2 gol tambahan sehingga menutup kemenangan dengan skor 6-1. Saya sangat senang bisa bermain hari ini. Sedikit kecewa dengan penalti yang saya sebabkan, tapi selain itu saya pikir saya bermain bagus, kata Matt Baker. Lebih lanjut, Matt Baker bersyukur bisa beradaptasi lebih cepat dengan Timnas Indonesia U16 karena sudah mengikuti tes di Yogyakarta sejak 2 bulan lalu. Selanjutnya, ia dan kawan-kawannya akan menatap semifinal Piala AFF pada Senin besok. Kabar mengejutkan datang dari Oxford United yang tengah gencar mencari amunisi baru setelah resmi promosi ke divisi Championship musim depan. Klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut dikabarkan akan merekrut gelandang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Ternyata tak hanya Marcelino Ferdinand, Oxford United kini juga dikaitkan dengan pemain bertahan Timnas Indonesia Nathan Chuaon. Dikutip dari Fans Network, Oxford United dikabarkan telah mengungkap ketertarikannya dengan Nathan Chuaon. Terlebih, Swansea City bak memberi kode akan kembali memasukkan Nathan ke daftar pemain lawan alias peminjaman. Performa gemilangnya memang muncul saat membela Timnas Indonesia U23 dan juga Timnas Senior Indonesia sebagai gelandang. Apabila Swansea benar ingin meminjamkan Nathan, Oxford United pun bakal menjadi tim favorit untuk antri menggunakan jasa bek berusia 22 tahun tersebut. Menarik dinantikan, akankah 2 penggawa Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Nathan Chuaon akan berada dalam satu klub bersama di musim depan? Usai memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2024, Timnas Indonesia U16 kemungkinan bakal menghadapi runner-up terbaik dari grup B yang diperebutkan oleh Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Garuda Asia juga bisa saja bersua dengan juara grup C yang kini diperebutkan oleh Thailand, Australia, dan Malaysia. Lawan dari Timnas Indonesia U16 di babak semifinal bakal diketahui usai gelaran fase grup tuntas.
Sementara itu, Nova Arianto mengaku belum memikirkan calon lawannya di babak semifinal nanti. Yang terpenting anak asuhnya bisa tampil lebih baik di setiap laga yang dilakoni. Nova Arianto pun bersyukur timnas Indonesia U16 berhasil lolos ke semifinal. Mengenai siapapun lawannya di babak semifinal, pelatih 43 tahun tersebut menegaskan bahwa anak asuhnya siap untuk tampil habis-habisan. Nova Arianto juga menegaskan bahwa timnya bakal melakukan evaluasi sebelum melakoni pertandingan semifinal. Laga semifinal sendiri bakal digelar pada 1 Juli mendatang di Stadion Manahan, Surakarta. Sebagaimana diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong absen dalam drawing pembagian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis lalu. Sebagai gantinya, timnas Indonesia pun diwakilkan oleh tangan kanan Sintayong, Choi In-chul, untuk mendampingi Ketua BTN PSSI Sumarji serta Ketum PSSI Erick Thohir yang datang langsung ke acara tersebut. Tergabung dalam grup yang dinilai neraka, Choi In-chul mengakui bahwa pertandingan ini menjadi laga pembuktian bagi Sintayong setelah sang pelatih memimpin tim sejak akhir 2019 lalu. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pun akan menjadi pertandingan perdana Sintayong setelah kontraknya diperpanjang hingga 2027 mendatang. Meski belum menandatangani kontrak, Choi In-chul memastikan bahwa STY sudah mempersiapkan rencana jangka panjang timnas Indonesia. Menurutnya, hasil drawing ini lebih sulit dari yang diperkirakan, sehingga tim akan memanfaatkan waktu yang ada untuk fokus pada persiapan. Choi In-chul pun juga mengaku tak sabar untuk bertemu lagi dengan supporter timnas Indonesia. Dia memberikan kredit khusus karena pencapaian timnas Indonesia saat ini tak lepas dari dukungan supporter selama ini. Sebuah harapan dilontarkan Ignatius Indro jelang perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia tersebut berharap agar supporter bisa menjadi tambahan kekuatan, alih-alih melemahkan dalam perjuangan skuad Garuda. Menurut Indro, secara matematis peluang Indonesia untuk lolos pun cukup terbuka. Hal ini tentu membuat asa para pecinta sepak bola Indonesia kian membubung tinggi. Walaupun Indonesia sendiri berada dalam grup maut dalam putaran ketiga nanti, menurut Indro, para penggawa Indonesia pantang minder terhadap lawan-lawan mereka di grup C. Skuad Garuda harus bermain lepas dan percaya diri pada ajang ini. Selain itu, Indro melanjutkan, tim pelatih timnas Indonesia juga memiliki pekerjaan rumah lain. Ia berharap agar tim pelatih skuad Garuda bisa membenahi kerjasama tim anak asuh mereka. Tergabung dalam grup neraka pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini berharap skuad Garuda mendapat amunisi tambahan demi bersaing untuk lolos ke fase berikutnya. Kusnaini atau yang lebih akrab disapa Bungkus mengatakan bahwa fakta bertemu tim kuat memang tak bisa dihindari oleh timnas Indonesia. Karena negara-negara yang lolos ke babak ketiga memang memiliki level di atas skuad Garuda. Ditambah lagi Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Mungkin untuk Australia dan Jepang, timnas Indonesia sudah bisa meraba kekuatan dua negara tersebut sebab pernah bersua di Piala Asia 2023, kendati hasilnya Asnawi Mangku Alam CS harus menelan kekalahan. Ketimbang meratapi hasil undian, Bungkus mengatakan bahwa timnas Indonesia harus fokus penuh untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dia meminta PSSI untuk mencari lawan uji tanding dengan negara kuat serta menambah amunisi pemain berkualitas agar bisa mendongkrak performa skuad Garuda. Menyoal tambahan pemain baru, timnas Indonesia telah kedatangan juru gedor baru yakni James Raven yang sudah diambil sumpah WNI. Ex-pelatih Bahrain Samir Chama mengingatkan kepada mantan timnya agar tidak jumawa saat berjumpa timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini tidak terlepas dari rekor impresif Bahrain saat bersuak timnas Indonesia, salah satunya menang 10-0 di kualifikasi Piala Dunia 2014 silam. Menurutnya, kekuatan timnas Indonesia saat ini sudah jauh lebih berkembang dibandingkan saat dikalahkan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2014 silam. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah, kata Samir Chama. Sementara itu, pelatih Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu Dragan Talajic
optimistis kalau timnya bisa melaju ke putaran final. Kepercayaan diri Dragan Talajik bukanlah tanpa alasan. Pasalnya Bahrain hampir lolos ke putaran final Piala Dunia sebanyak 2 kali, namun kerap terhenti di babak playoff antar benua.